Masih manual, harus analisis nilai dari Google Form. Mau cepat seperti ini? Atau lebih sempurna seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara mudah analisis nilai menggunakan Flubaroo. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton sekarang juga. Baik, kita menuju ke Chrome dulu. Kemudian kita klik titik 9, kita menuju ke Classroom. Nah, nanti ketika kita sudah memasuki Classroom, kita langsung menuju tugas kelas, di mana sebelumnya kita sudah membuat form untuk siswa, yaitu berupa ulangan harian. Nah, di sini saya contohkan ulangan harian tema 1 subtema 1 untuk kelas 4. Ini merupakan tampilan UH tema 1 yang sudah saya berikan kepada siswa saya berupa Google Form. Nah, kita masuk langsung ke Drive untuk mencari Google Form. Kita langsung ke titik 9, kita ke Google Form-nya atau formulir. Kemudian kita cari file UH tema 1 tadi. Nah, sudah nampak Bapak Ibu, silakan diklik bagian jawaban. Nah, karena masukan jawaban masih aktif, maka saya nonaktifkan dulu. Nah, selanjutnya kita akan menuju spreadsheet hasil dari pekerjaan siswa. Oke, tampak seperti ini untuk hasil spreadsheetnya. Kita bisa atur urutannya berdasarkan huruf. Ini saya karena ada siswa yang baru saja menyusul, maka saya atur kembali urutan A ke Z nya. Jadi diklik saja tanda panah ya, yang seperti tadi. Terus kita urutkan A ke Z. Langkah awal yang perlu kita lakukan, kita klik baris paling atas, klik kanan, kemudian kita sisipkan satu baris di atas. Nah, kita cari saja, kita harus siapkan kunci Bapak Ibu ya, kunci jawaban untuk seluruh soal. Nah, nanti kunci jawaban itu kita tuliskan atau kita tinggal copy paste di bagian baris paling atas seperti ini. Dan jangan lupa beri warna agar mudah terlihat ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Silahkan segera tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengmu. Kita menuju ke add-on. Kita cari nanti add-on Flubaroo. Nah, apabila Bapak Ibu belum mempunyai add-on Flubaroo, maka nanti menuju ke bagian paling bawah ya. Kita masih di add-on. Menuju bagian paling bawah, dapatkan add-on. Oke. Selanjutnya kita cari add-on Flubaroo atau bisa diketikkan Flubaroo. Nah, apabila Bapak Ibu belum install, maka silakan install dulu. Di sini kenampakan punya saya sudah install sehingga tidak bisa untuk install ulang. Oke, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa klik add-on kembali. Kita arahkan ke Flubaroo, kita pilih grade assignment ya. Nah, kita tunggu sebentar di bagian grading option ya. Silahkan untuk bagian yang tidak dinilai ditulis identify student ya. Ini contoh siswa, nama lengkap, nomor absen, semua identify student karena tidak akan dinilai. Nah, untuk semua soal harus diganti normal grading ya, normal grading sampai semua soal selesai. Nah, ini pemberian skornya. Skor ini saya berikan contoh, setiap soal mendapat skor 1.
kemudian kita klik continue. Kita arahkan ke step yang kedua. Nah, di sini kunci jawaban wajib diklik ya, untuk menyamakan jawabannya sehingga mendapatkan poin yang sesuai. Kemudian klik continue. Baik Bapak Ibu, kita tunggu prosesnya. Nanti ketika ada petunjuk untuk membuat sheet baru, silakan diklik sheet baru. Kemudian nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah masuk di sheet grades, di mana untuk semua jawaban siswa yang tadinya berubah jawaban itu sudah berubah menjadi poin. Ya, apabila salah maka poinnya 0. Kita tinggal menyisipkan setiap mata pelajaran atau KD ya, sesuai dengan soalnya. Saya di sini untuk tema saya gabungkan mulai dari mata pelajaran PPKN sampai dengan SPDP. Nah, saya kembali ke Google Form dulu untuk melakukan pengecekan untuk mata pelajaran PPKN saya sampai soal apa. Ternyata soal ini. Nah, saya akan kembali ke spreadsheet lagi yang tadi. Kemudian saya akan memberikan tanda di sini nanti. Nah, maka saya harus sisipkan satu kolom ke kiri dengan cara klik kanan. Kemudian sisipkan lagi kolom ke kiri. Klik kanan, sisipkan kolom ke kiri. Nah, saya akan berikan skor PPKN. Jadi untuk nomor 1 sampai 8 tadi itu merupakan soal PPKN. Saya berikan rumus sum sama dengan sum. Kemudian kita klik kolom soal bagian poinnya. Nah, otomatis kita centang. Selanjutnya nilai PPKN saya berikan rumus sama dengan, terus saya klik sel yang skor, saya per garis miring jumlah total dikalikan 100. Nah, hasilnya seperti ini. Kita rapikan dulu agar nampak berbeda atau lebih fokus. Maka kita bisa memberikan warna pada setiap mata pelajaran. Beri warna hijau. Oke. Nah, demikian untuk mata pelajaran yang lain sama. Nah, saya kembali ke Google Form saya yang tadi untuk mengecek untuk mata pelajaran kedua bahasa Indonesia itu sampai soal mana. Nah, saya akan mengecek seperti tadi. Saya akan tandai soalnya kisah yang terdapat. Nah, di sini saya akan mencari soal dengan pertanyaan kisah yang terdapat. Nah, sudah ketemu, maka apa yang dilakukan? Kita sisipkan lagi nanti. Oke, saya cek ulang. Baik, kita klik semua kolom, kita klik kanan, kita sisipkan sebanyak 2 kali untuk menempati skor bahasa Indonesia dan nilai bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi. Untuk skor kita klik saja sama dengan rumus sum, kemudian kita klik kolom mulai soal mana sampai soal mana, kemudian kita enter. Nah, kita langsung klik saja centang. Oke, otomatis. Selanjutnya di bagian penilaian kita klik ketik sama dengan, kita klik sel yang skor bahasa Indonesia itu. Yang pertama kita per dengan skor maksimal, kemudian dikalikan 100. Nah, seperti itu. Tinggal kita centang. Kemudian kita tinggal memberikan warna untuk mempermudah kita melihat. Dan itu berlaku untuk semua mapel yang sudah tergabung di soal-soal tersebut. Nah, data ini
sudah kita edit sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing, kita tambahi. Namun tentunya apabila manual kita pindah satu persatu itu akan makan waktu yang agak lama ya. Nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dapat otomatis kita pindah dengan cara sebagai berikut. Kita klik data, kemudian kita klik tabel pivot. Selanjutnya kita pastikan untuk grade-nya sesuai. Ini A8 seharusnya, berarti belum sesuai, saya ganti dulu A8, sel A8 hingga. Jadi ada dua cara, bisa kita langsung ketik atau bisa juga kita drag. Nah ini saya berikan contoh ketika mengetik seperti ini. Jadi kita ketik yang awal sampai yang akhir. Nah sudah nampak sel terakhir BB37, A8 hingga BB37 untuk selnya. Kemudian kita klik OK. Buat, nah perhatikan kotak sebelah kanan. Nah di kanan inilah kuncinya. Kita tambahkan baris nama lengkap. Nah otomatis akan tersedia nama lengkap. Kemudian kita tambahkan lagi nomor absen dengan syarat centangnya diganti, tidak usah diklik ya, centangnya dihilangkan sehingga nanti akan seperti garis lurus ini. Di bagian kolom kosongi, di bagian nilai masukkan nilai PPKN ya. Kemudian tambahkan di bagian nilai, jangan sampai salah, kita cari nilai bahasa Indonesia, klik tambahkan. Jangan sampai ke klik yang kolom ya Bapak Ibu. Klik tambahkan, kita cari nilai selanjutnya yaitu IPA. Kemudian klik tambahkan, kita cari nilai IPS. Kita tambahkan lagi, kita cari nilai SBDP. Nah, sudah jadi data kita. Jangan lupa di bagian ini ya, harus kategorinya sum. Apabila ingin rata-rata maka perlu average dan bisa untuk rumus-rumus spreadsheet yang lain. Baik, kita beri bingkai dulu biar nampak bagus. Kita beri garis dengan cara kita blok. Kemudian kita klik bingkai. Nah, saya ingin melihat siswa saya yang nilainya di bawah KKM. Kira-kira bagaimana ya cara otomatisnya? Baik, kita klik format, kemudian kita klik format bersyarat. Nah, kita masukkan untuk rentangnya dulu ya, paling atas rentangnya kita klik, kemudian nah kita pilih semua nilainya ya, hanya nilai-nilai saja. Kita klik OK. Kemudian formatnya kita cari yang kurang dari. Oke. Setelah itu untuk KKM-nya saya ketikkan di sini 75. Kita klik warna merah. Kita klik selesai. Nah, sudah selesai kita menganalisis hasil ulangan harian siswa kita menggunakan Google Form. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan bagi yang belum subscribe, wajib subscribe channel Kiki Niken Saputri.